SD Negeri 1 Lubuk Makmur adalah tempat saya mengabdi untuk negeri, mendidik anak bangsa. Sekolah ini merupakan sekolah yang berada di daerah pedesaan. SD Negeri 1 Lubuk Makmur merupakan sekolah penggerak Angkatan 2. Berbagai program telah kami rancang untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Diana Yuliarti. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 1 Lubuk Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda, mencerminkan keunikan masing-masing individu dalam belajar dan berkreasi. Sehingga penting untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar dalam proses pembelajaran. Sebagai seorang guru, sudah seharusnya bisa menciptakan pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan peserta didik melalui pendekatan berdiferensiasi. Di era kemajuan teknologi saat ini, pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan teknologi digital memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi dan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik, sehingga proses belajar menjadi lebih menarik dan efektif untuk mencapai potensi yang maksimal. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas, saya merancang asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan siswa. Adapun asesmen yang dilakukan yaitu yang pertama, asesmen diagnostik kognitif yang bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep-konsep tertentu dalam suatu mata pelajaran. Yang kedua adalah asesmen diagnostik non-kognitif yang bertujuan untuk mengukur aspek non-kognitif siswa seperti sikap, minat, dan gaya belajar. Setelah melakukan asesmen diagnostik, langkah berikutnya adalah mengelompokkan siswa berdasarkan hasil asesmen untuk memberikan pembelajaran yang lebih efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak ada yang mau memimpin berdoa? Silakan angkat tangan. Ya, silakan dipimpin berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa. Doa mulai. Silakan yang ibu panggil, silakan berdiri dan sebutkan motivasi, kata-kata motivasi untuk hari ini. Reza Alvino. Aku senang belajar, dengan belajar bisa mendapatkan ilmu. Oke, hari ini berangkat semua ya. Ya. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu ingin membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Silakan kalian buat kesepakatan kelas, kalian tulis di sticky note yang sudah Ibu bagikan nanti. Kemudian silakan kalian tempelkan di papan tulis di kertas yang berwarna hitam. Kesepakatan kelas ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, meningkatkan kedisiplinan, membangun kerjasama dan solidaritas, serta memberikan rasa aman dan nyaman dalam belajar. Ibu bacakan kesepakatan kelas yang sudah kita buat pada hari ini. Tidak boleh ribut saat guru menjelaskan. Silakan berdiri, kita ice breaking dulu. Biar kita lebih semangat. Tepuk konsentrasi. Kira-kira apa aja sih rantai makanan itu? Nah, kita akan belajar itu pada hari ini.
Menonton video sebelum belajar bisa menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Dari hasil video yang kalian tonton tadi, bagaimana cara makhluk hidup pada suatu ekosistem untuk mempertahankan hidupnya? Ada yang bisa katakan? Yuk, silakan, Vino. Saling makan memakan. Ya, saling makan, memakan. Kalian kalau bentuk kelompok kalian secara berkelompok, tempat duduknya sudah ibu susun secara berkelompok. Siswa dibagi secara berkelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ada visual, auditori, dan kinestetik. Siswa dengan gaya belajar auditori mencari informasi dengan cara scan barcode untuk mendengarkan podcast. Sedangkan siswa dengan gaya belajar visual mencari informasi dengan cara scan barcode untuk membaca infografis. Adapun siswa dengan gaya belajar kinestetik mencari informasi melalui sebuah permainan kartu rantai makanan. Beberapa produk yang mereka buat diantaranya kelompok auditori membuat lagu, kemudian direkam video dengan memanfaatkan aplikasi TikTok. Kelompok visual membuat poster dengan memanfaatkan aplikasi Canva. Kelompok kinestetik membuat scrapbook dengan memanfaatkan kertas dan alat tulis. Dan inilah hasil karya mereka. Dalam bentuk poster. Scrapbook. Rantai makanan. Kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini yang katakan? Patan, ya maaf, patan. Rantai makanan menggambarkan transfer energi. Silakan kalian refleksikan perasaan kalian. Ungkapkan perasaan kalian. Kira-kira pembelajaran hari ini bagaimana yang kalian rasakan? Kegiatan refleksi ini bertujuan untuk mengevaluasi pengalaman belajar, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan agar pembelajaran selanjutnya lebih efektif. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, apa kata mereka? Pembelajarannya menyenangkan sekali. Kami tidak hanya mendapatkan pengetahuan saja, tetapi kami diajak untuk bermain dan berkreasi sehingga pembelajarannya menjadi bermakna untuk kami. Bu Diana di sini mengajar dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan Bu Diana sangat sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Di sini terlihat dari keantusiasan peserta didik dalam mengikuti setiap proses kegiatan pembelajaran. Peserta didik lebih aktif serta pembelajarannya pun sangat menginspirasi bagi kami rekan sejawatnya untuk juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu program dan filosofi kurikulum merdeka yang bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang beragam dari setiap siswa dalam suatu kelas. Dalam pembelajaran ini, guru harus menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar berdasarkan karakteristik individu setiap siswa. Praktek baik yang dilakukan Bu Diana, salah satu guru kelas di sekolah kami, sangat signifikan dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi semua siswa. Beliau telah mampu menjawab tantangan baik dalam proses maupun penerapannya. Kita dapat melihat betapa pentingnya pendekatan ini dalam memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik, memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang sesuai dengan potensi dan gaya belajar masing-masing. Dengan penerapan metode ini, kita tidak hanya menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, tetapi juga mendorong keterlibatan dan motivasi peserta didik untuk mencapai keberhasilan akademis. Baiklah Bapak Ibu, itulah praktek baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya terapkan di kelas. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.